Tuhan, Bapak Ibu semua, saya menyapa terlebih dahulu kita semua. Shalom. Shalom. Ya, shalom, shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Baik. Ya, baik ya, puji Tuhan. Kami sesi pastori di sini juga ada Pak Apris dan Saudari Susan. Ya, puji Tuhan semua dalam kemurahan Tuhan ya hari ini. Saya percaya Bapak Ibu bahwa dimanapun kita berada, ya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan hadir di sana. Selalu dalam doa kami sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu tetap kuat di dalam Tuhan, ya, tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, meskipun ya kita tahu bahwa ada banyak pergumulan yang sedang mungkin Bapak Ibu sedang hadapi. Ya, hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan memberikan judul ya firman Tuhan hari ini, yaitu iman menembus segala batas. Ya, iman menembus segala batas. Tadi malam saya sempat posting saudara di FB bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti ya dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita akan membaca ayat itu sekali lagi Bapak Ibu bersama-sama sebagai landasan dari pembacaan kita hari ini. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama kita membaca. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sederhananya Bapak Ibu, iman itu adalah percaya atau yakin, ya. Iman kepada Tuhan itulah dasar untuk kita berharap, saudara. Ya, kita mengharapkan sesuatu yang baik, kita mengharapkan untuk kehidupan yang kekal di surga. Semua itu kita bisa dapatkan karena ada iman. Bahkan di dalam Efesus dikatakan iman itu bukan karena hasil usaha kita, bukan karena perbuatan kita, saudara, tetapi itu adalah kasih karunia. Kalau Bapak Ibu diberikan iman, ya, atau Bapak Ibu yakin dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itu juga adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Itu juga adalah kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, di dalam pasal 11 ini, ya, penulis Ibrani mencantumkan tentang saksi-saksi iman, saudara. Ya, bahwa iman itu tidak sia-sia. Amin. Iman itu nyata. Iman itu ada buktinya. Jadi waktu penulis Ibrani menyusun tentang tokoh-tokoh iman di dalam firman Tuhan dalam Alkitab, saudara, bahwa dia juga mengatakan dalam penulis Ibrani ini bahwa ada masih banyak lain lagi tokoh iman yang belum disebutkan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dari awal tulisan di pasal 11 ini, bahwa bagaimana iman itu bekerja, bagaimana ketika seseorang ada iman di dalam hatinya, maka saudara di ayat yang ketiga itu mulai dipaparkan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak bisa kita lihat. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana alam ini diciptakan oleh Tuhan. Itu dengan iman kita bisa melihat itu. Karena juga ada Bapak Ibu ya, orang-orang yang tidak mempercayai bahwa alam semesta ini dijadikan oleh Allah. Tetapi kita bisa melihat bahwa Allah lah yang menjadikan alam ini dengan apa, saudara? Dengan iman, ya, dengan iman. Kemudian
muncullah nama-nama tokoh iman di ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan ya kepada Tuhan korban yang lebih baik daripada korban Kain dan seterusnya. Kemudian iman Henok, bagaimana dia dekat dengan Tuhan dan akhirnya dia diangkat oleh Tuhan ya. Kemudian ayat 7, iman yang dimiliki oleh Nuh ya. Walaupun saudara perintah Tuhan itu sulit sebenarnya atau tidak masuk akal ya, di dalam perintah untuk mendirikan membangun ya bahtera saudara, padahal itu adalah di pegunungan ya, tidak masuk akal sebenarnya. Tapi karena Nuh taat, Nuh mengerti bahwa ini dari Tuhan, dia ada iman. Kemudian saudara muncullah nama Abraham dan Sarah dan seterusnya. Hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan ya secara khusus tentang iman Abraham dan juga Sarah ya. Saudara, karena itu iman itu saudara memungkinkan Bapak Ibu melihat apa yang tidak bisa kita lihat secara jasmani kita. Iman juga saudara memungkinkan kita untuk mengerti bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Hari ini topik firman Tuhan adalah iman itu menembus segala batas. Nah, batas apa saja Bapak Ibu yang bisa ditembus oleh iman? Yang pertama adalah batas ketidaktahuan. Batas ketidaktahuan. Mari baca di ayatnya yang ke-8 saudara ya. Ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Perhatikan Bapak Ibu, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara, kenapa Abraham melakukan ini? Ada yang menganggap ini mungkin satu kekonyolan ya. Dia belum tahu tempat di mana dia akan tuju, tetapi dia mau berangkat. Nah saudara, saya yakin bahwa kenapa Abraham sampai melakukan sesuatu yang sepertinya ini konyol saudara ya. Karena apa? Dia melakukan itu karena meyakini atau ada iman kepada Tuhan yang memanggil dia, yang memilih dia, dan yang menyuruh dia. Saudara, ada iman bahwa Tuhan dalam semua perintahnya ya tidak pernah keliru bagi kehidupan Abraham. Abraham yakin saudara bahwa kalau Tuhan yang memerintahkan, bahwa hal itu pasti benar, walaupun tidak semua dia ketahui tentang negeri yang akan dia duduki, tentang negeri yang Tuhan janjikan itu. Dari Ur Kasdim saudara, kemudian mereka sempat singgah ke Haran, dan dari Haran mereka akan menuju kepada suatu tanah, tetapi Tuhan katakan saudara, akan kutunjukkan. Berarti ini adalah melangkah dulu baru Tuhan akan tunjukkan. Jadi kenapa Abraham begitu siap saudara untuk melakukan perjalanan ini, untuk menerima janji Tuhan ini? Karena ada langkah iman, saudara. Wah, kita melihat di sini, saudara, bahwa iman itu benar-benar bisa menembus batas ketidaktahuan kita. Ada banyak saudara dalam kehidupan ini yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu hari esok seperti apa. Kita tidak tahu bulan depan akan terjadi seperti apa. Kita tidak tahu juga corona ini, ya, nona corona ini kapan akan berakhir, saudara. Kita tidak tahu.
Saudara, tetapi yang kita tahu adalah apa? Bahwa Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita. Saudara, dalam konteks ini ditekankan satu hal yang paling menarik dari hidup Abraham ini apa, saudara? Taat. Perhatikan di ayat yang ke-8. Karena iman, saudara, Abraham apa? Taat. T-A-A-T. Ya, taat karena iman, saudara. Jadi seseorang, Bapak Ibu, bisa dia taat kepada Tuhan, bisa dia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Karena benar-benar ada iman yang hidup di dalam kehidupannya. Seseorang yang bersedia melakukan firman Tuhan, saudara, seseorang yang hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, ada langkah-langkah iman, ada langkah ketaatan kepada Tuhan, karena benar-benar dia memiliki iman yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Pernah saya menuliskan, mencatatkan tentang Amsal, saudara ya, pasal 3 itu, di mana dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, kalau kita bersandar kepada pengertian kita, kepada pengetahuan kita, sungguh terbatas. Kalau Abraham hitung-hitungan, saudara, kalau dia berpikir bahwa Ur Kasdim ini tempat yang menyenangkan, kenapa saya harus jauh-jauh pergi ke negeri yang belum tahu tempat itu? Saudara, kalau Abraham hitung-hitungan seperti itu, dia tidak akan pernah taat. Dia tidak akan pernah melangkah dan tidak akan pernah menikmati janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, pelajaran penting bagi kita adalah mari belajarlah, saudara, untuk taat kepada setiap firman Tuhan. Sekalipun tidak semua hal yang kita pahami dalam firman Tuhan, tetapi belajarlah untuk mengikuti apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada Simon Petrus, waktu mereka, saudara, sudah habis tenaga dan tidak mendapatkan ikan karena menjala sepanjang malam. Tapi Tuhan bilang apa kepada Petrus? Tolakkan perahumu lebih jauh lagi, ke dalam lagi, dan tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Waktu itu, saudara, sejenak Petrus mengatakan apa? Tuhan, sudah sepanjang malam aku bekerja keras, ya, dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, kami akan menebarkan jala juga. Secara hitung-hitungan, saudara, mungkin tidak mungkin menangkap ikan itu, tetapi karena ada iman, karena ada Tuhan yang menyuruhnya, maka Petrus taat kepada Tuhan. Saudara, hari ini mungkin ada banyak hal yang Bapak Ibu tidak tahu dalam kondisi kehidupan ini. Ada banyak mungkin perintah Tuhan yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, dan kita belum tahu apa sebenarnya maksud Tuhan di balik ini. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, belajarlah kita untuk taat, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kami masih ingat, Bapak Ibu, perjalanan dari Bedugul pada saat sore hari menjelang malam itu. Saya sama istri saya di mobil itu, saudara. Wah, itu pas hari itu, malam itu kabut luar biasa, ya. Dan kami melihat jarak pandang yang sangat terbatas. Kami tidak tahu, ya, di depan itu bagaimana, saudara. Tetapi yang kami harus lakukan apa? Menyusuri jalan-jalan itu sedikit demi sedikit. Saya pelan-pelan nyetir mobil sambil juga berdoa, ya, karena kabutnya begitu tebal sekali. Dan itu ya ada perasaan cemas juga, ada perasaan takut juga. Tetapi lampu mobil kami itu juga terbatas untuk menerangi semua yang ada di depan kami. Tapi yang kami lakukan, saudara, adalah tetap berhati-hati, tetapi tidak diam. Tapi harus melangkah, harus berjalan, tetap harus berjalan.
Saudara, mungkin di depan kita ini kita tidak tahu semua hal yang akan terjadi. Tetapi saudara, mari belajar untuk apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Belajarlah untuk taat. Perjalanan orang tua kami tahun 95 saudara, menuju daerah Sulawesi, program transmigrasi. Nah waktu itu saudara, orang tua kami dan kami semua ya tidak tahu tempat itu nanti seperti apa, ya, nanti daerahnya bagaimana, nggak tahu sebelumnya. Tetapi hanya berdasarkan apa saudara? Percaya bahwa pemerintah ini tujuannya kebaikan. Karena itu waktu itu program pemerintah untuk transmigrasi itu. Jadi kami tim dari Bali saudara, dari banyak teman-teman dari Singaraja juga, untuk Bali aja ada sekitar 400 kepala keluarga. Waktu itu naik kapal laut dari Benoa itu ya. Saudara, waktu itu memang tidak bisa kita tahu apa yang nanti terjadi dalam perjalanan di laut. Dan juga nanti sampai di sana itu kondisinya seperti apa, tidak tahu. Tetapi yang kami tahu, yang kita tahu bahwa pemerintah pasti ada yang terbaik yang disediakan di sana. Saudara, dalam pengiringan kita terlebih dengan Tuhan seperti itu juga saudara. Kalau Tuhan menyuruhkan sesuatu bagi kita, mari kita taat saudara, firman Tuhan. Bagaimana dengan hal mengampuni? Sekalipun saudara disakiti, apakah saudara dan saya mau taat untuk mengampuni? Ya, mengampuni. Mungkin Tuhan berkata, ampuni dia, ampuni orang yang membenci kamu. Apakah kita bisa siap untuk mengampuni? Tapi kalau itu perintah Tuhan saudara, ampunilah. Mungkin kita tidak tahu, ya, dan seterusnya. Juga saudara, dalam hal mungkin kita harus menabur, ya, harus memberi dari kekurangan dan sebagainya. Kita tidak tahu bagaimana juga nasib, ya, anak-anak Tuhan, kehidupan kita di depan. Tetapi kalau Tuhan menyuruhkan untuk melakukan hal itu, saudara, lakukanlah itu. Taatlah firman Tuhan, saudara. Jadi iman itu bisa menembus batas ketidaktahuan kita. Karena yang pasti Tuhan tahu rencananya itu rencana yang indah bagi saudara dan saya. Yang pasti yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah ketika memanggil Bapak, Ibu, saudara dan saya. Tuhan tidak pernah keliru. Nah yang kedua saudara, iman itu menembus segala batas. Batas yang kedua adalah batas ketidakpastian. Ya, batas ketidakpastian. Mari kita akan membaca di ayat yang ke-9, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Setelah waktu Abraham taat dan mereka akhirnya menuju satu tempat, dan ternyata itu adalah Kanaan, saudara. Nah, di tempat itu ya dikatakan di ayat yang ke-9, karena iman saudara, ia diam ya di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah apa? Di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah ya. Di situ dikatakan seolah-olah mereka itu ya tinggal di suatu tanah asing. Tanah asing penuh dengan ketidakpastian. Kalau di rumah sendiri saudara ada kepastian. Kemarin heboh, banyak teman-teman kita yang mau pulang kampung ya dari Bali, karena di Bali ini tidak tentu ya, tidak tentu bagaimana pekerjaan dan sebagainya, tidak pasti. Jadi ada banyak yang juga sharing, Pak lebih baik di kampung saja, karena di kampung itu ya mau bantu orang tua juga ya, seperti itu, bisa berkebun ya, minimal bisa makan lah ya, seperti itu, tidak perlu bayar kos
ya, nggak perlu yang lain-lain, yang penting bisa bekerja, ada tenaga, ya, cangkul, ya, tanam apa dan bisa hidup begitu. Mungkin di kampung halaman saudara ada kepastian, ya, tentang kehidupan Abraham juga, ya. Tetapi saudara, kenapa dia rela untuk diam di suatu tanah yang seperti itu? Adalah dia seolah-olah seperti orang asing di sana. Ya, dia tinggal di kemah lagi. Jadi di kemah itu saudara sifatnya adalah pindah-pindah, tidak menetap. Saudara, kita melihat satu kebenaran di sini. Hidup kita di dunia ini, saudara, bukanlah hidup selamanya. Kita di dunia ini seperti kemah. Amin, saudara. Kemah, saudara. Ya, nanti kita suatu waktu kemah di Bedugul, saudara, biar bagaimana mengerti bagaimana buat tenda, ya. Saudara, kita di dunia ini ibaratnya kemah atau seperti di tanah yang asing, saudara. Karena apa, saudara? Rumah saudara yang sesungguhnya, rumah kita yang sesungguhnya, kata firman Tuhan, bahwa rumah itu sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus di surga, di kekekalan itu, saudara. Karena masih kita ingat di Yohanes pasal 14, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, memang dalam kehidupan ini kita penuh dengan ketidakpastian. Tiba-tiba mbah corona lewat, ya saudara, ya. Wah, ekonomi limbung, saudara, dan pariwisata juga ada masalah dan sebagainya. Dan juga saudara, ada banyak pergumulan yang dihadapi, penuh dengan ketidakpastian. Penuh dengan ketidakpastian. Karena itu saudara, juga Alkitab mencatat Abraham pun, ya, meninggalkan daerahnya yang nyaman sebenarnya, saudara, di Ur Kasdim itu. Ini bukan suatu kekonyolan, tetapi karena ada iman, dia melihat bahwa tujuan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, kenapa Abraham juga begitu siap untuk menghadapi ketidakpastian ini? Saya percaya beberapa kali dituliskan dalam surat Ibrani ini karena ada iman. Jadi saudara, walaupun dalam hidup ini penuh ketidakpastian itu, tetapi saudara dan saya harus melangkah di dalam kepastian bahwa apa? Tuhan menyertai saudara dan saya. Ada kepastian bahwa Tuhan itu menuntun kita di jalan kebenarannya. Ada kepastian dalam hidup ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dalam proses ini Bapak Ibu, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, saudara, mari kita berikan seluruh hidup ini dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan, ya. Dengan pergaulan dengan orang juga, saudara, penuh dengan ketidakpastian, ya, betul ya. Hari ini orang itu baik-baik, senyumnya ramah, ya, halo, apa kabar, semua sehat. Nah, besoknya saudara bisa jadi sudah marah-marah dengan kita, ya, emosi, ya, karena mungkin dia lapar dan ada masalah juga, ya. Jadi sewaktu-waktu bisa berubah, orang pun bisa berubah, saudara, ya, penuh dengan ketidakpastian. Tetapi yang jelas, yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bahkan saya diberkati saudara ketika membaca di ayat yang ke-15. Sejenak kita melihat itu, ya, ayat yang ke-15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Wah, ini saudara, saya waktu membaca ini seperti Tuhan mengingatkan sesuatu, bahwa dalam perjalanan pengiringan Abraham, saudara, ketika dia seperti orang asing di tanah yang asing itu, saudara, ada kesempatan sebenarnya untuk pulang kampung ke Ur Kasdim itu, ya, ada kesempatan pulang ke sana kalau mereka melihat tanah asal itu. Mungkin di sana ada kepastian dan sebagainya. Tetapi kenapa mereka tidak melakukan itu, saudara? Ayat 16. Coba kita melihat. Tetapi sekarang
Mereka merindukan tanah air yang lebih baik, saudara, yaitu apa? Satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, kenapa Abraham tidak mundur dari imannya? Kenapa dia tidak pulang kampung, saudara, ke tanah asalnya? Tetapi dia tetap ikut rencana Tuhan. Karena dia menantikan suatu tanah air yang baik, saudara. Yaitu adalah tanah air surgawi yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Berarti kesimpulannya, saudara, iman Abraham itu melihat bahwa di dunia ini hanya sementara, tetapi nanti di kehidupan surgawi itu adalah kehidupan yang kekal. Dan saudara dan saya menerima segala yang baik daripada Tuhan. Bertahanlah, saudara, di tengah ketidakpastian hidup ini. Tapi yang jelas ada tanah air surgawi yang pasti yang Tuhan siapkan. Mari saudara menaburlah yang baik. Lakukanlah pelayanan saudara dengan sungguh-sungguh. Menjadi berkatlah bagi banyak orang. Karena di sana, di tanah air surgawi, di sana saudara disediakan upah oleh Tuhan. Karena itu seriuslah dengan Tuhan. Walaupun situasi dunia tidak pasti, tetapi kehidupan saudara dan saya di dalam Tuhan harus pasti. Karena tidak ada kata mudah-mudahan di dalam Tuhan. Semuanya jelas dengan Tuhan kita berjalan, saudara. Ya, pasti dan pasti. Walaupun di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Saudara, hari ini penghiburan bagi kita adalah mari kita merindukan tanah air yang tidak hanya kita tempati di dunia ini hanya sementara. Tetapi tanah air surgawi itulah, saudara, yang menjadi harapan bagi orang percaya. Karena itu isilah hari-hari saudara dengan takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Karena saudara dan saya sudah disiapkan di tanah air surgawi suatu upah oleh Tuhan. Tetaplah semangat di dalam mengiring akan Tuhan. Saudara, yang terakhir yang ingin saya bagikan adalah iman menembus segala batas. Yang pertama tadi batas ketidaktahuan. Yang kedua adalah batas ketidakpastian dalam kehidupan. Tetapi yang ketiga, saudara, iman itu menembus batas kemustahilan. Kemustahilan. Perhatikan di ayat yang ke-11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberi janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara, Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini benar-benar mengalami setiap janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya. Mereka melahirkan keturunan yang begitu banyak seperti bintang di langit, ya, dan seperti pasir di tepi laut. Begitu banyak keturunannya. Tetapi ini sudah dimulai dari apa? Iman. Ya. Jadi walaupun ini sesuatu yang mustahil, bagaimana seorang ibu yang mati pucuk dikatakan, bagaimana bisa mengandung dan bagaimana bisa melahirkan, itu sesuatu yang mustahil. Tetapi kenapa mereka memperoleh janji ini dan janji itu digenapi dalam hidup mereka, saudara? Karena apa? Ada iman. Berarti iman itu, saudara, melampaui batas kemustahilan. Ada banyak hal yang mustahil dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berkata, bagaimana saya bisa bebas dari persoalan ini, kesulitan ini? Ini sungguh mustahil. Tetapi saudara, saya mau tekankan melalui ayat ini adalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita belajar dari Abraham, saudara. Kita belajar dari Ibu Sarah ini bahwa mereka tetap setia menanti janji Tuhan.
Mereka bersabar saudara, ya, sekitar 25 tahun menunggu janji Tuhan itu digenapi saudara. Karena umur 75 tahun Abraham meninggalkan Haran itu, Ur Kasdim itu, dan menuju tanah Kanaan itu. Jadi selama 25 tahun mereka menantikan janji itu digenapi. Baru 25 tahun kemudian saudara, baru itu digenapi. Apa yang mau saya tekankan dalam hal ini saudara? Untuk melihat pertolongan Tuhan di tengah kemustahilan, Bapak, Ibu, dan saya mesti apa? Yakin saudara, taat firman Tuhan, tekun kepada Tuhan. Karena Abraham ini saudara sabar menantikan janji Tuhan itu, walaupun seolah-olah ini mustahil untuk ditunggu. Karena memang saudara, Sarah itu mandul, ya. Dan dikatakan di ayat 12 mati pucuk, sudah ya umurnya 90 tahun saudara. Wah, ini tidak mungkin. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan yang bekerja Bapak Ibu, maka tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu tetap mengharapkan Tuhan. Pelihara iman saudara baik-baik. Tata kembali iman Bapak Ibu dan saya juga. Tata kembali iman saudara. Walaupun ada banyak hal yang kita tidak tahu dalam pikiran kita, dalam hati kita, tapi kalau itu disuruh oleh Tuhan, taatlah, lakukanlah saudara. Kemudian mungkin dalam kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, ya, sebentar-sebentar baik keadaannya, sebentar-sebentar bisa buruk keadaannya, sebentar-sebentar lagi bisa mengalami krisis dan sebagainya. Tetaplah saudara setia kepada Tuhan. Tetaplah berjalan dalam kepastian, melangkah bersama Tuhan. Karena yang pasti itu Tuhan menyertai. Yang pasti itu Tuhan sudah siapkan rumah, tanah air surgawi bagi saudara dan saya. Karena itu isilah hidup kita dengan sungguh-sungguh. Bekerja keras saudara. Lakukan apa yang bisa saudara dan saya lakukan. Mari lakukan sesuatu. Lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain di tengah ketidakpastian ini. Karena di rumah surgawi nanti semua hal upah Bapak Ibu Saudara sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, biarlah kita ada iman. Karena iman itu menembus batas kemustahilan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Intinya sabar menantikan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengarkannya ada iman yang timbul dalam hati kami. Iman yang menembus batas ketidaktahuan kami Bapa. Iman yang menembus batas ketidakpastian dalam kehidupan ini. Bahkan iman yang menembus batas kemustahilan. Tuhan tolong kami untuk mengerti setiap kebenaran-Mu. Kami belajar dari kehidupan Abraham dan juga Sarah, di mana mereka diberkati oleh Tuhan dan Tuhan menggenapi janji-Mu dalam hidup mereka. Kami juga percaya Tuhan menggenapi janji-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan juga sebentar ya Bapak, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Layakkan kami ya Tuhan. Dan kami akan lakukan pelayanan ini dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.